Kemudian beberapa teman termasuk Adrian, dia nggak tahan, dia kan yang mulai. Dia bilang saya udah mau hargai capek kerja, yang nyuruh lu pergi nantang orang 5 miliar, yang nyuruh lu ribut-ribut ingin membuka-buka aibnya orang itu siapa? Kan kamu sendiri. Yang negur-negur kalian untuk cara berbicara di media itu siapa? Saya, jangan begini kan saya, kan ada semua rekam jejaknya. Kalian nggak mau dengar kita. Nah ketika kalian kena masalah, mau dilaporin orang, kemudian takut, orang tua nangis, akhirnya sedih. Nah akhirnya bertemu. Awalnya kan minta izin cuma ketemu anak buahnya, tapi belakangan ketemu dengan John. Kemudian kirim foto cuma berdua, ternyata berempat dengan Zainuddin. Loh, kalian ini bersekongkol. Kalau bukan kalian yang berantem, ya saya berantem lawan kalian. Maka saya turun. Saya ingatkan, janganlah gitu. Sebenarnya saya nggak pernah sih ribut dengan, karena ribut dengan kawan itu susah dilawan. Dengan lawan sih bisa kita lawan, tapi dalam hal ini saya nggak memandang dia bekas kawan lagi kalau dia menghantam orang buta gitu. Bagi saya jangankan bekas kawan, kawan pun kalau menjolimin orang buta saya hajar. Tidak sejalan dengan Farhad Abbas ya. Sejak awal saya lebih mengedepankan mediasi ya. Namun Farhad Abbas dengan sendirinya ya langsung membuat laporan di Polda ya, seperti itu gitu. Dan selain itu juga banyak dalam proses penanganan itu ya, kita sebagai tim tapi berasa dalam kerajaan. Jadi segala sesuatunya kita harus ikut titah dan perintah raja. Kita ini lawyer, kita ini advokat, profesi kita sama ya. Walaupun dia lebih terkenal, dia belum tentu ilmunya mungkin tinggian saya. Seperti itu. Kalau dia mengaku sebagai ketua tim, gua merasa saya merasa menghargai dia karena saya adalah posisinya sebagai partner yang mengajak dia. Kalau yang lain silahkan, lu mengaku sebagai ketua. Kalau saya ya sebagai sahabat, sebagai partner kerja, seperti itu gitu. Bilang Agus nggak buta, itu kan hey Zainuddin, kamu itu di mata saya baik, sederhana ya. Di mata John juga kamu baik, tapi kamu itu jahat. Kalau kamu bilang John itu gak usah diobati ke luar negeri, cukup kasih uang nyala, itu ngecek. Kamu udah tahu kan kenapa saya marah sekali ngelawan Nopi, kenapa ya? Saya nggak mau orang ngejek orang buta. Saya nggak mau orang buta itu dikenain beban untuk dipermalukan, dihina, dipersulit. Saya marah gitu. Ini Agus ini bukan saudara atau sepupu saya, bukan. Tapi kemanusiaan saya membuat dia harus dimanusiakan sebagai manusia. Kalau seorang mantan pengacara mempermalukan dia, ya hati-hati kamu. Kamu bisa dikenakan pasal kode etik. Kamu bisa dikenakan pasal pidana, penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah. Dan saya nggak ada rekayasa dalam perkara ini, lurus-lurus, nggak pernah ngajarinnya aneh-aneh. Jadi saya nggak takut, kamu keluar juga mempermalukan juga nggak takut, nggak ada rahasia di sini. Ini terbuka jadi murni ilmu pidana dasar. Memang itu keresahan daripada si Zainuddin kan begitu ya. Zainuddin mungkin merasa bahwa oh iya dari Agusnya keras kepala dan sebagainya, tidak memiliki kesamaan dalam prinsip penanganan perkara. Itu kan sebenarnya adalah dasar-dasar seorang lawyer menangani satu perkara kan begitu ya. Jadi kalau memang mundur ya itu haknya Zainuddin lah gitu ya, itu biarkanlah berjalan. Memang itu sudah menjadi takdir, ya sudah, kita itu saja doakan aja yang terbaik untuk para advokat dan Agus yang mungkin masih bertahan di kubu sebelah sana. Pasti nggak nyaman, makanya saya suruh Erdo istirahat dulu, nggak usah komen-komen dulu tentang Agus. Oh, dari apa? Ya, jangan sampai kau merasa terbebani kan. Saya lihat beberapa kalimatnya, saya sudah berjuang, yang nyuruh lu berjuang siapa? Kalau ingin membesarkan teman-teman, ingin masuk TV, itu kan porsi saya tampil di media itu kan berkurang gara-gara teman ini gitu. Tapi saya pikir ya udahlah, kapan lagi kesempatannya. Kan kalau kita membesarkan orang kita semakin besar, kalau kita mengecilkan orang semakin kecil. Cuman teman-teman ini nggak sabaran, berpikir Farhad Abbas nggak keluar uang, nggak dapat duit di sini, cari ke John. Kalau John dapat pasien, dapat klien, dapat uang bisnis. Nah dia pikir mencari muka, John ini pendukung Nopi, makanya diseranglah Agus. Padahal John sudah klarifikasi, John tidak mendukung Nopi. Justru berkali-kali dia mengatakan supaya Nopi mengembalikan uangnya Agus. Selesai kan?
Ini kan persoalan kecil. Itu haknya Agus ya. Saya punya videonya bagaimana Agus memohon-mohon meminta saya 1 hari sebelumnya, dan itu dibuktikan Wawa dan keluarganya. Bahkan saat saya memberikan kuasa terkait mediasi dengan diperantarai oleh Bang John, itu keluarga melihat loh. Hari pertama dia ngomong seperti itu, hari keduanya dia beda. Ya ternyata ngadu ke Farhad kan. Kalau masalah etika profesional silahkan aja, Anda siapa? Seperti itu gitu loh. Ya, yang jelas yang tidak punya etika itu Anda gitu loh. Ya enggak? Seperti itu, Anda ditolong orang yang dengan tulus malah mentung. Jadi apa yang dikatakan Novi itu sudah jelas gitu. Awalnya ini adalah kasus saya. Begitu kesini lo mau ninggalin gue, ya udah bawa. Saya bilang begitu, ya. Terus Farhad bilang, udahlah bang gini kan. Ya udah, akhirnya clear tuh minggu lalu, ya. Hari saya nggak jadi keluar kan. Nah, terakhir pada saat saya memberikan statement terkait Bang John, ya, dan bertemu Bang John, saya dianggap di grup katanya juru bicaranya Bang John, omon-omon, ya. Bahkan dia sebut yang ikut Bang John itu ada di sampah, nanti dia nggak dapat apa-apa. Ada chatnya. Habis itu saya dikeluarin, ya. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan. Dan itu cara-cara orang yang otoriter. Baru dalam ruang lingkup tim kerja advokat aja sudah seperti itu. Makanya saya bilang kita dalam tim sebuah advokat menangani kasus tapi berasa seperti dalam kerajaan. Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara? Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Pratiwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim, namun berujung kisruh soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratiwi Novianti yang sudah memberikan bantuan justru dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratiwi Novianti mengungkap kekecewaannya dilansir dari akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu Pratiwi mengungkapkan penyesalannya berbuat baik masih diperlakukan sebaliknya oleh Agus Salim. Pratiwi Novianti lantas mengatakan jika tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Gak pernah nyesel memperlakukan orang lain sebaik mungkin, tapi pelajaran yang didapat adalah gak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih, tulisnya dalam unggahannya. Meski demikian, Pratiwi Novianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tega melaporkannya. Buat apa balas dendam, orang jahat itu bisa hancur dengan sendirinya, tulis sebuah kalimat dalam unggahan lain. Sementara sebelumnya Pratiwi Novianti tak coba buatkan dirinya dalam menghadapi masalah. Ia menyebut jika musuh hadir karena dirinya merupakan orang penting yang mendapatkan cobaan. Dilansir dari akun Instagramnya @pratiwinovianti.